Akbar aku mati. Pada hari Minggu tanggal 8 September, warga dihebohkan dengan penemuan sesosok jasad mayat gadis muda yang mengenaskan dengan kondisi tanpa busana, dan ternyata mayat gadis tersebut adalah Nia Kurniasari, gadis asal Korong, Pasar Surau, Nagari Gugua, Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nia Kurniasari ditemukan tewas dengan kondisi tanpa busana. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Nia Kurniasari? Tanpa basa-basi lagi, yuk kita bahas. Nia Kurniasari atau sering disapa Nia adalah gadis yang baru lulus dari sekolah Institut Nasional Syafi'i di Pariaman, Padang. Seharusnya Nia meneruskan mimpinya untuk berkuliah, namun mimpinya itu direnggut paksa oleh manusia yang tak bertanggung jawab. Semasa sekolah, Nia sangat aktif mengikuti berbagai kegiatan seperti OSIS hingga sempat memasuki organisasi bela diri, walaupun hanya sebentar. Nia juga aktif dalam berbahasa asing. Hal itu menjadikannya menjadi sosok murid yang memiliki keinginan untuk terus belajar demi menggapai mimpinya. Walaupun ada keterbatasan dalam segi ekonomi, tekad Nia untuk berkuliah tidaklah goyah. Bahkan Nia menjadi salah satu siswa berprestasi di antara siswa lainnya yang mendapatkan beasiswa senilai 1,5 juta. Dana tersebut tak dipakainya untuk foya-foya atau kebutuhan pribadi, melainkan uang tersebut ditabungnya untuk masa depannya nanti. Nia diketahui telah bekerja keras menjual gorengan sejak dari SMP hingga lulus SMA. Setiap harinya, Nia harus mengelilingi perkampungan demi menghabiskan dagangannya. Nia juga berjualan gorengan seperti bakwan, tahu isi, pisang goreng yang hasil dari jualannya akan ditabung untuk melanjutkan kuliahnya dan membantu perekonomian keluarga. Jalan yang dilalui Nia tidaklah mudah. Ia harus berjalan pulang di jalanan yang sangat sepi dari lalu lalang penduduk. Bagian kanan desa adalah hutan yang sangat hening, sementara bagian kiri menjurus ke bawah semak belukar. Diketahui Nia adalah seorang anak yang tidak memiliki keluarga yang utuh. Orang tuanya sudah lama berpisah hingga menjadikannya sosok anak yang mandiri demi membantu sang ibu dalam menghidupi keuangan. Sedari kecil Nia memang anak yang rajin. Ia tidak pernah meminta uang jajan ataupun sangu. Nia selalu berusaha dengan cara bekerja atau jualan untuk membantu ekonomi ibunya. Meskipun terkadang Nia berucap capek dan lelah dan ingin menyerah melihat ekonominya dan keadaan keluarganya yang tidak memungkinkan dirinya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Padahal cita-cita Nia tersebut untuk melanjutkan ke perguruan tinggi agar kelak bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa merubah nasibnya dan keluarganya menjadi jauh lebih baik. Pada hari itu, nasib naas menimpa Nia. Nia tidak seperti biasanya sudah larut malam dirinya belum kunjung pulang ke rumah. Keadaan ini membuat ibunya khawatir. Biasanya sebelum jam 8 malam Nia sudah berada di rumah. Kurniasari tak diketahui keberadaannya pada hari Jumat di tanggal 6 bulan 9 yang setelah selesai menjual gorengan. Menyadari anaknya belum pulang, ibu beserta keluarga Nia dibantu oleh warga mencoba melakukan pencarian di sekitar perkampungan yang biasa dilewati Nia untuk berjualan, tapi pencariannya malam itu tidak membuahkan hasil. Tidak menyerah sampai di situ, keesokan harinya keluarga beserta warga melakukan pencarian untuk menemukan Nia. Tapi sayangnya mereka tidak menemukan hasil apapun karena belum 24 jam dan pihak keluarga pun tidak melaporkan Nia kepada kepolisian. Keluarga bersama warga setempat terus mencari keberadaan Nia. Di tengah-tengah waktu pencarian Nia yang hilang, warga menemukan petunjuk atas hilangnya Nia. Petunjuk pertama adalah gorengan yang dijual Nia Kurniasari ditemukan berada di dalam semak-semak belukar. Pada hari Sabtu di tanggal 7 bulan 9, tidak terlalu jauh dari lokasi penemuan pertama, warga menemukan jilbab hitam yang digunakan Nia untuk berangkat menjual gorengan. Tapi sayangnya, pencarian tersebut juga tidak menemukan di mana Nia berada. Sehari setelahnya, pada hari Minggu tanggal 8 bulan 9, warga menemukan sebuah tempat yang dicurigai ada di perkebunan milik seorang warga. Tempat yang dimaksud adalah sebuah gundukan tanah yang ditutupi ranting dan juga dedaunan. Warga dan tim pencarian mencoba untuk melakukan penggalian tanah gundukan tersebut. Setelah dilakukan penggalian, betapa terkejutnya para warga, mereka menemukan ada tangan seseorang di dalam gundukan tanah tersebut. Kaget melihat ada hal yang tidak beres, warga akhirnya melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Setelah mendapatkan laporan dari warga, pihak kepolisian pun langsung menggali tanah tersebut, menemukan jasad wanita muda dalam keadaan sudah meninggal
tanpa adanya busana sehelai pun. Dan setelah diidentifikasi, ternyata jasad tersebut adalah Nia Kurniasari yang sudah menghilang sejak 3 hari yang lalu. Pada tanggal 6 September lalu, Nia Kurniasari sedang berjualan sekitar pukul 17:50. Nia melewati sebuah lokasi yang merupakan tempat berkumpulnya para anak-anak muda. Pelaku yang tak lain bernama Indra Septiawan bersama 3 orang temannya memanggil Nia untuk membeli dagangan Nia. Nia yang senang karena dagangannya sore itu dibeli oleh anak-anak muda yang sedang berkumpul, kemudian menghampiri Indra beserta teman-temannya untuk melayani para pembeli yang akan membeli gorengannya tanpa memiliki perasaan apapun. Sekitar kurang lebih 30 menit Nia melayani para pembeli anak-anak muda di tempat tersebut. Pada pukul 18:30, Nia kembali berjalan kaki untuk pulang. Pada saat itu Nia sangat senang karena dagangannya telah habis dibeli. Tapi anehnya, dari beberapa anak-anak muda yang berkumpul di tempat tersebut, hanyalah Indra Septiawan yang memiliki niat dan mulai berpikir aneh setelah melihat Nia. Indra kemudian pulang ke rumahnya dan menyiapkan alat-alat seperti tali rafia yang akan dia gunakan untuk mengikat korban jika korban melakukan perlawanan. Pada pukul 18:50, Indra Septiawan pergi ke TKP untuk mencegat korban yang biasanya melewati lokasi tersebut untuk pulang ke rumahnya. Setelah beberapa lama kemudian, hal yang dinanti Indra Septiawan pun tiba. Nia yang selesai berjualan hendak pulang ke rumahnya melewati jalan sempit yang biasa ia lewati. Tapi sayangnya sudah ditunggu oleh Indra Septiawan. Dan tanpa berpikir panjang, Indra Septiawan pun lalu menjatuhkan Nia dan mengikat tangan dan kakinya. Setelah menjatuhkan Nia, Indra dengan sadis menyeret Nia sejauh kurang lebih 2 km dari tempat pertama kali mereka bertemu dan membawanya ke atas bukit di dalam hutan. Nia hanya bisa menangis dan meminta tolong agar dilepaskan. Tapi Indra tidak mendengarkan perkataan Nia dan terus menyeret Nia sejauh 2 km ke dalam hutan di atas bukit. Dan di tempat inilah Indra melampiaskan hawa bejatnya untuk memperkosa Nia. Dengan keji dan sadisnya, Indra melakukan hal tersebut dan melepaskan semua busana di tubuh korban dan melecehkannya sambil menutup mulut korban dengan menggunakan kain yang sudah ia siapkan dari rumah. Diduga karena aksi kejinya tersebut, Nia meninggal karena kehabisan nafas. Mengetahui Nia tidak bernafas lagi, Indra menggali tanah sedalam 1 meter dan lalu mengkuburnya. Alat yang digunakan Indra Septiawan untuk menggali tanah tersebut adalah cangkul yang ia pinjam dari warga di sebelah rumahnya. Setelah itu, Indra langsung meninggalkan korban dalam keadaan terkubur, lalu kembali untuk berkumpul bersama teman-temannya tanpa memiliki perasaan penyesalan apapun atas perbuatannya kepada Nia. Di hari Minggunya, di tanggal 8 bulan 9, jasad korban ditemukan terkubur oleh warga yang sedang melakukan pencarian terkait Nia yang sudah menghilang selama 3 hari. Dan di hari itu pula, Indra yang mendengar kabar tersebut langsung melarikan diri ke arah dalam hutan yang ada di daerah tersebut untuk melarikan diri. Setelah mendapatkan laporan dari warga atas penemuan jasad yang terkubur di hutan, polisi segera melakukan investigasi terkait kasus tewasnya nyawa seorang gadis. Awalnya polisi kesusahan dalam menangani kasus ini karena tidak paham akan medan di dalam hutan. Hingga pada akhirnya kepolisian membentuk tim khusus untuk mencari pelaku di balik tewasnya Nia. Setelah 11 hari melakukan pencarian, akhirnya Indra Septiawan ditemukan. Selama pencarian, polisi menyebutkan Indra adalah orang yang licik. Indra Septiawan bukanlah orang biasa saja. Indra memiliki latar belakang residivis yang sudah beberapa kali berurusan dengan hukum. Pada tahun 2013, Indra pernah berurusan dengan pihak kepolisian terkait kasus pencabulan. Dan di tahun 2017, Indra kembali lagi berurusan dengan kepolisian karena kasus narkoba. Karena memiliki rekam jejak yang sering berurusan dengan hukum inilah, Indra mampu bersembunyi selama 10 hari. Polisi pada saat itu kesusahan untuk mencari di mana keberadaan Indra. Dengan kesabaran para penyidik dan tim gabungan akhirnya dapat menemukan Indra Septiawan dan kemudian Indra ditetapkan sebagai tersangka. Pada saat pengejaran, Indra Septiawan ditangkap di atas loteng sebuah rumah kosong yang bersebelahan dengan lokasi kejadian peristiwa mengenaskan itu. Karena Indra Septiawan yang berusaha kabur dari pengejaran polisi, wajahnya terlihat memar, babak belur, dengan pleser di bawah mata kirinya dan tangannya diborgol. Pihak keluarga berharap, terutama ibu korban, agar Indra Septiawan mendapatkan hukuman mati atas perbuatan yang dilakukan. Karena ulah dan perbuatan kejinya, Indra Septiawan dijerat dengan pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 285 tentang pemerkosaan, serta pasal 351 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang. Sayang beribu sayang.
Gadis cantik, muda dan pintar seperti Nia yang memiliki tekad yang kuat, mandiri serta bekerja keras, yang setiap harinya memiliki mimpi agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih baik. Tapi sayang mimpinya tersebut harus terhenti di tangan orang yang tidak lebih memiliki sifat seperti iblis.